Audio Jungle. Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Lesti dan Rizky Bilar. Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Lesti Kejora cedera parah hingga tulang lengan bergeser, ada kemungkinan dioperasi. Penyanyi dangdut, Lesti Kejora dilaporkan mengalami cedera parah setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan suaminya sendiri, Rizky Bilar. Ia dirawat di Rumah Sakit Umum Bunda Menteng, Jakarta. Perempuan berusia 23 tahun itu ada kemungkinan akan naik ke meja operasi. Ada kemungkinan Dede Lesti mau dioperasi. Sepertinya ada masalah di lengan. Mohon bantu doanya ya, mohon doanya yang terbaik. Informasi ini cocok dengan kabar viral yang menyebutkan tulang lengan Lesti bergeser akibat aksi kekerasan itu. Terima kasih semua untuk doa baiknya. Mohon bersabar, semoga Dede baik-baik saja. Melalui pesan WhatsApp dengan Lesti Kejora meminta pertolongan setelah mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar kepada ayahnya. Lesti sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pada saat kejadian dan pada saat Dede Lesti buat laporan, ada seseorang yang juga mengetahui dan datang ke sana. Sekarang kita fokus pada keadaan Dede Lesti karena saya dapat informasi, sekarang sedang dirawat. Sekarang kita fokus dulu mengenai penyembuhan Dede Lesti dulu. Proses selanjutnya kan masih dalam penyelidikan, biarkan pihak polisi yang mendalami kasus ini dulu, ujarnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. 2 kali pertengkaran berujung Lesti Kejora ngaku dibanting Rizky Bilar. Lesti Kejora dan Rizky Bilar terlibat pertengkaran yang berujung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan pasangan selebriti ini bertengkar 2 kali dalam sehari. Pertengkaran ini diawali adanya isu perselingkuhan Rizky Bilar. Lesti Kejora mencium perselingkuhan suaminya itu hingga akhirnya keduanya bertengkar hebat. Hingga saat ini polisi baru memintai keterangan 3 orang saksi, termasuk Lesti Kejora. Polisi sudah mengagendakan pemanggilan terhadap Rizky Bilar. Pertengkaran dipicu isu perselingkuhan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan menerangkan dugaan KDRT itu terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022 di rumah Rizky dan Lesti di Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia ketahui adanya perselingkuhan dari terlapor, lalu terjadi pertengkaran. Dan pertengkaran terjadi 2 kali pada hari itu, tanggal 28 September, ujar Zulpan di Polda Metro Jaya. Pertengkaran pertama terjadi pada jam 1 malam. Lesti yang mengetahui Rizky Bilar berselingkuh meminta agar dirinya dipulangkan saja kepada orang tuanya. Hal ini membuat Rizky Bilar murka. Rizky Bilar akhirnya melakukan kekerasan kepada Lesti Kejora. Buat emosi terlapor kemudian melakukan kekerasan fisik di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban, membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, kata Zulpan. Pertengkaran kedua terjadi pada jam 10 pagi. Lesti, tutur Zulpan, kembali menerima kekerasan fisik yang dilakukan Rizky. Dalam laporannya kepada polisi, Lesti Kejora mengaku mendapatkan kekerasan berulang yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali, jelasnya. Pertengkaran disaksikan Art dan asisten. Karyawan serta asisten rumah tangga Lesti Kejora menjadi saksi KDRT yang dilakukan Rizky. Keduanya menyaksikan langsung aksi kekerasan itu. Saksi ada 2, Novita Sari selaku Art dan Firda, dia karyawan Leslar Entertainment, ujar Zulpan. Para saksi menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan, lanjutnya. Zulpan menyebut Novita maupun Firda menyaksikan langsung dugaan kekerasan tersebut. Polisi masih mendalami dugaan KDRT itu. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Komnas Perempuan minta kasus KDRT ke Lesti Kejora tak dianggap settingan. Komnas Perempuan prihatin dengan kekerasan dalam rumah tangga diduga dialami oleh penyanyi Lesti Kejora. Komnas Perempuan pun meminta kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora itu tidak dianggap sebagai settingan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dijadikan candaan atau dianggap sebagai settingan. Karena menjadi korban kekerasan itu menyakitkan,
dan butuh keberanian pada korban untuk bersuara di tengah nilai-nilai yang masih membenarkan kekerasan terhadap istri. Kita harus mendukung LK untuk melewati masa-masa sulitnya, pulih dan tetap bisa terus berkarya, kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminatardi. Siti pun mendukung Lesti Kejora untuk memproses hukum suaminya. Menurutnya, kekerasan fisik yang dilakukan Rizky Bilar itu menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam relasi perkawinan. Komnas Perempuan prihatin atas kekerasan yang menimpa LK dan mendukung LK untuk mengklaim keadilannya. Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Rizky Bilar dalam kasus ini merupakan perwujudan ketimpangan hubungan kekuasaan dalam relasi perkawinan, yang menempatkan LK sebagai istri dalam posisi subordinasi di hadapan suami. Di mana hal tersebut bersumber dari diskriminasi terhadap peran perempuan, tuturnya. Siti juga menekankan bahwa kemesraan yang ditampilkan di depan publik tidak menjamin tidak adanya KDRT. Dia pun menjelaskan mengenai tahapan siklus kekerasan dalam rumah tangga, yang dimulai dengan ketegangan emosi. Terkait dengan tampilan ke publik bahwa keduanya selalu tampil romantik di depan publik, yang harus dipahami dalam KDRT terdapat siklus kekerasan yaitu tahap ketegangan kekerasan minta maaf, bulan madu kondisi membaik. Siklus ini terus berputar, kekerasan yang dialami korban akan meningkat kualitas maupun intensitasnya, ungkap Siti. Komunikasi yang buruk menyebabkan komunikasi yang terjadi bersifat saling menyakiti hati, lanjutnya. Siti mengungkapkan, jika ketegangan tidak berakhir dengan baik, maka muncullah potensi kekerasan fisik dilakukan. Ia merasa bahwa dengan jalan ini maka ketegangan dapat berakhir, dan situasi akan kembali terkendali. Dengan cara kekerasan, ia juga sedang menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa, ucapnya. Siklus selanjutnya adalah tahap penyesalan atau bulan madu. Setelah melakukan kekerasan, menurut Siti, pelaku dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang mungkin hanya bersifat manipulatif. Ia menyesal bukan atas kesadaran, tapi karena takut mengalami konsekuensi yang lebih berat seperti perceraian atau dilaporkan. Tidak heran bila ia menunjukkan penyesalan dengan minta maaf atau berbuat kebaikan. Pada tahap inilah hati pasangan akan luluh, merasa kasihan, dan memaafkannya kembali. Tentu dengan harapan bahwa si pelaku benar-benar bertobat dan tidak melakukan kekerasan lagi, ucapnya. Kemudian tahap keempat adalah tahap stabil. Siti mengatakan, ini adalah tahap ketika relasi kembali diliputi situasi yang relatif stabil, di mana pertengkaran apalagi kekerasan telah mereda. Namun, menurutnya, kondisi KDRT akan terus berulang. Suatu waktu situasi ini akan kembali terkoyak bila permasalahan muncul dan tenaga kemarahan telah terkumpul. Artinya suatu ketika kedua pihak akan kembali memasuki tahap pertama, katanya. Sehingga bisa saja ketika tampil di hadapan publik, keduanya ada dalam siklus tahap ketiga atau keempat. Atau keduanya, mau tidak mau, harus menampilkan diri sebagai pasangan yang harmonis dan romantik karena ada tuntutan publik atau penggemarnya, imbu Siti.